Tikam Samurai 1. Dalam Kemelut Revolusi. Episode 23. Tertangkap, beberapa orang ditangkap. Jepang tak peduli bahwa rumah yang dipergunakan untuk rapat itu sebenarnya rumah yang sudah lama tak berpenghuni. Pemiliknya sudah pindah ke Bandung sejak 5 tahun yang lalu. Jepang tak peduli itu. Yang jelas perusuh-perusuh itu rapat di wilayah Birugopuhun. Tentu penduduk kampung itu merestui pertemuan itu. Maka penghuni 5 buah rumah yang berdekatan dengan rumah tempat rapat itu ditangkap. Diinterogasi di markas besar. Begitu selalu nasib penduduk sipil. Namun bagi penduduk nasib demikian nampaknya sudah mereka terima dengan tabah. Keganasan suatu rezim justru menimbulkan kebencian pada rezim itu. Tak ada yang bisa dicapai dengan kekerasan. Penduduk justru makin mengharapkan agar pejuang-pejuang itu makin kuat. Meski dari luar mereka terlihat pasrah menerima nasib atas perlakuan rezim yang menjajah negeri mereka. Sebab, apakah lagi yang bisa mereka perbuat, jika kepada mereka yang lemah ditodongkan ujung sangkur dan moncong bedil? Apalagi bisa diperbuat selain dari pasrah? Namun, dari dalam tahanan para penduduk tetap berdoa semoga perang segera meletus. Mereka berdoa dan berharap agar kemerdekaan segera tercipta bagi negara mereka. Siang itu si bungsu sedang berada di rumah seorang tabib untuk mengobati luka di bahunya akibat perkelahian dengan Shoi atau di Birugo tempo hari. Saat menunggu tabib meramu obat itulah tiba-tiba saja rumah itu telah dikepung oleh 20 tentara Jepang. Dia sudah dianggap demikian berbahayanya, sehingga Jepang mengerahkan hampir seluruh intelijennya yang ada di Sumatera Barat untuk mencium jejak pelariannya. 3 hari sebelumnya, mata-mata mereka mengetahui bahwa si bungsu bersembunyi di sebuah rumah di kaki Gunung Merapi. Diketahui pula bahwa lukanya akan diobati di rumah seorang tabib obat di Kota Baru. Begitulah, saat dia tengah menanti obat diramu, satuan-satuan tentara Jepang yang telah disiapkan segera mengepung tempat tersebut. Dan yang memimpin penangkapan itu tak lain adalah mayor yang dia suruh berendam ke dalam tebat dalam keadaan telanjang di Birugo dulu. Si mayor yang telah tegak di depan rumah tabib tersebut terdengar berseru, "Bungsu, keluarlah. Rumah ini telah dikepung. Kalau kalian tak keluar dalam 5 hitungan, rumah ini akan saya ledakkan dengan dinamit." Dia seperti mengulangi lagi kalimat berbentuk ancaman yang dia ucapkan saat dia dan pasukannya mengepung rumah tempat para pejuang rapat di Birugopuhun sepekan yang lalu. Kali ini kemujuran serta nasib baik nampaknya tidak berpihak pada si bungsu. Luka di dadanya mengalami infeksi. Ramuan obat yang dia ramu saat di Gunung Sago dan selalu dia bawa kemanapun pergi, telah habis. Ketika dia ingin kembali meramu obat-obatan itu, dia terbentur pada ketiadaan beberapa jenis tumbuhan untuk bahan pembuatnya. Ada 4 macam jenis akar, kulit, daun dan bunga kayu yang mengandung bisa dan 3 jenis rerumputan menjalar yang bergetah yang dia pakai sebagai ramuan. Di kaki Gunung Merapi, di mana dia bersembunyi, tak semua jenis kayu dan rerumputan itu dia peroleh. Kendati sudah 4-5 orang mencarinya selama beberapa hari. Karena lukanya semakin berinfeksi, akhirnya dia menurut ketika disarankan berobat ke seorang tabib di Kota Baru. Mereka sebelumnya memang telah khawatir bahwa akan diketahui intelijen Jepang. Kini kekhawatiran itu terbukti. Datuk penghulu yang selalu berada bersama si bungsu tertegun. Dia menatap pada si tabib. Si bungsu perlahan duduk dari pembaringannya. Tubuhnya amat lemah, wajahnya pucat karen sudah 2 hari demam dengan panas amat tinggi. Di luar sana terdengar suara si mayor mulai menghitung.
Tabib yang ditatap Datuk Penghulu itu sendiri jadi pucat. "Saya tidak mengkhianati tuan-tuan. Demi Allah, saya tidak mengkhianati tuan-tuan," ujar tabib itu. Datuk Penghulu masih menatapnya. Demikian pula si bungsu. "Tidak. Kami tahu Bapak tidak mengkhianati kami. Mereka memang telah menyebar ratusan intelijen. Jangan takut," si bungsu berkata sambil melangkah turun. Bersama Datuk Penghulu dia membuka pintu tatkala hitungan mencapai 4. Semua tentara Jepang yang mengepung rumah itu mengacungkan bedil mereka. Mayor itu sendiri tegak dengan pistol di tangan. Nampaknya dia tak mau menanggung resiko. Pengalaman di Birogo Puhun dulu menyebabkan dia amat berhati-hati. "Lemparkan samuraimu bungsu. Lemparkan ke tanah. Kemudian kalian berdua berjalan kemari dengan tangan ke atas dan bergerak mundur." Cepat, si bungsu melakukan perintah mayor itu. Dan melemparkan samurainya ke tanah. Kemudian samurai itu dipungut oleh seorang sersan. Mayor yang pernah mereka rendam di dalam tebat di Birogo beberapa hari yang lalu itu melangkah mendekat. Begitu dia lihat samurai si bungsu sudah dipungut anak buahnya. Mayor ini merasa malu bukan main sejak peristiwa berendam dalam tebat tersebut. Marah serta dendam itu kini dia muntahkan. Dia tegak setengah depa di depan si bungsu. Menatap anak muda itu dengan pandangan seperti akan melulurnya mentah-mentah. Tiba-tiba tangannya bergerak. Cepat sekali. Demikian cepatnya, sehingga Datuk Penghulu sendiri tak melihat bagaimana cara mayor itu menggerakkan tangannya. Si bungsu terdengar memekik. Tangan mayor itu bergerak lagi. Dan meski sudah ditahan sekuat mungkin, namun tetap saja si bungsu tak dapat untuk tidak memekik. Gerakan mayor itu adalah sebuah gerakan karate Benchudan Mukite Choki, yaitu sebuah tusukan dengan keempat jari-jari tangan ke luka di bahu kiri si bungsu. Tusukan jari-jari tangan yang dirapatkan itu amat telak dan amat cepat. Kembali menusuk luka bekas tebasan samurai Shoi atau itu seperti pisau menusuk daging. Pada tusukan keempat jari pertama, kain yang membalut luka sementara di bahu si bungsu jebol, amblas ke dalam luka tersebut. Pada hantaman kedua, keempat jari tangan mayor tersebut masuk hampir sepertiganya. Demikian kuat dan cepatnya gerakan itu. Dilakukan oleh seorang ahli karate yang telah memiliki tingkatan dan 4, yaitu tingkatan keempat bagi pemegang sabuk hitam. Mendengar pekik yang menahan sakit luar biasa dari mulut si bungsu itu, Datuk Penghulu yang tegak 4 depa di belakangnya tersentak. Anak muda itu rubuh ke tanah. Saat itulah, dengan melupakan setiap mara bahaya, semata-mata karena kasihan dan sayangnya pada si bungsu, Datuk Penghulu tiba-tiba menghambur. Tubuhnya melayang di udara. Dan sebelum kempetai-kempetai itu sadar apa yang terjadi, tendangannya mendarat di kepala Shiosa tersebut. Mayor itu terpelanting 2 depa. Jatuh berguling di tanah, seorang prajurit mengangkat bedil. Namun Datuk yang sudah kalap itu bergulingan di ketika dia berdiri, tendangannya menghantam kerampang prajurit yang tengah membidik senapan itu meledak, tapi alat-alat di kerampangnya juga meledak kena tendang. Peluru itu senapannya menghantam tanah. Masih dalam kecepatan yang hanya dimiliki oleh pesilat-pesilat tangguh, pada langkah keempat setelah menyepak kerampang si prajurit, dia sampai ke dekat mayor yang kini sudah akan bangkit. Mayor itu mencabut samurainya. Gerakannya demikian cepat. Dia masih berlutut ketika samurainya sudah keluar separoh. Tapi saat itu pula tendangan Datuk Penghulu menghajar dadanya. Namun saat itu pula samurainya berkelebat. Tubuh mayor itu tercampak. Dari mulutnya menyembur darah merah. Rusuknya patah 3 buah,
lalu tergeletak tak sadar diri dengan muka membiru. Datuk penghulu tegak dengan kaki terpentang, menghadap mayor itu dengan perasaan muak. Di samping mayor itu tergeletak samurainya. Si bungsu yang baru saja tergolek jatuh, melihat betapa perkasanya datuk itu. Demikian cepat dia bergerak. Benar-benar seorang pesilat yang tangguh. Dia melihat betapa datuk itu tetap tegak tanpa bergerak ketika kempetai-kempetai itu mengepungnya dengan sangkur terhunus. Lalu tiba-tiba tubuh datuk itu meliuk. Dan lambat-lambat dia berputar di atas kedua lututnya. Dan lambat-lambat dia jatuh di atas kedua lututnya. Tubuhnya berputar, menghadap pada si bungsu yang masih tertelentang. Dengan terkejut, sesaat sebelum jatuh pingsan, si bungsu melihat betapa perut datuk itu robek mengalirkan darah perlahan ke bawah. Mereka bertatapan. Mulut datuk itu bergerak. Tapi satu suara pun tak keluar. Namun, meskipun tak ada suara, si bungsu seperti dapat menangkap apa yang akan diucapkan datuk itu, jaga dirimu baik-baik. Tetap bertahanlah untuk hidup, jangan menyerah pada penjajah. Tuhan bersamamu, nak. Sepertinya kalimat itulah yang akan diucapkan datuk penghulu. Mulutnya tak bersuara. Tapi si bungsu dapat membaca kalimat itu lewat ekspresi wajahnya. Lewat matanya yang berangsur jadi redup. Pak, suara si bungsu bergetar perlahan. Namun setelah itu dia sendiri jatuh pingsan. Hantaman jari-jari tangan mayor itu amat menderanya. Luka di dadanya robek. Penderitaan itu tak mampu dia tahankan, dia jatuh pingsan. Dan itulah saat terakhir dia melihat datuk penghulu. Sebab orang tua perkasa itu mati menyusul anak dan istrinya. Tatkala dia menendang mayor itu, samurai si mayor sudah tercabut separoh. Ketika tendangannya mendarat di rusuk si mayor Jepang itu membabatkan. Mayor itu adalah samurai yang tangguh. Pangkatnya yang Shosa itu saja sudah menjamin bahwa dia adalah seorang samurai yang tak bisa dikatakan tak cepat. Setiap perwira Jepang tidak hanya wajib mahir dalam mempergunakan samurai. Lebih dari itu, samurai merupakan suatu seni bela diri turun-temurun. Yang mendarah daging, yang merupakan kebanggaan tradisi bagi lelaki Jepang untuk mempelajarinya. Makin mahir lelaki Jepang dengan samurainya, makin tinggi penghormatan orang padanya. Nah, saat akan rubuh itulah dia sempat membabat perut datuk penghulu dan babatannya sebagai seorang samurai andalan, berhasil membelah perut datuk penghulu serta memutus ususnya. Datuk itu masih bisa bertahan tetap tegak semata-mata karena ketangguhan dan kekerasan hatinya saja. Saat si bungsu jatuh pingsan, mata datuk itu terpejam. Di sudut matanya kelihatan manik-manik air merembes perlahan. Lalu kepalanya terkulai bersama tubuhnya. Tergeletak mencium bumi. Nyawanya dijemput sang Halik sebelum tubuhnya sempurna terguling di bumi. Semua tentara Jepang yang tegak mengelilingi orang tua itu pada tertegun. Diam-diam mereka mengagumi keperkasaan lelaki yang tersungkur di hadapan mereka ini. Di hadapan mereka sekarang tergeletak dua manusia yang barangkali tak terpaut jauh beda usianya. Yang satu adalah komandan mereka yang berpangkat mayor itu. Yang satu lagi adalah datuk penghulu. Lelaki pribumi yang tercatat sebagai musuh bala tentara Jepang. Yang satu mati karena melawan asisme yang menjajah negaranya. Yang satu lagi tergolek hampir mampus karena mempertahankan kekuasaan negerinya untuk menjajah negeri lain. Keduanya sama-sama pejuang buat negeri masing-masing. Keduanya sama-sama mengabdikan dirinya buat bangsa mereka pada posisi yang saling berhadapan. Si bungsu tak tahu beberapa lama sudah dia jatuh pingsan.
Namun ketika dia sadar, yang pertama dia rasakan adalah rasa sakit yang amat menyiksa di bahunya. Demikian sakitnya, sehingga tubuhnya terasa menggigil, panas dan berpeluh. Demam dengan panas yang amat tinggi masih menyerang dirinya. Dia tak kuasa menggerakkan tubuh. Bahkan menggerakkan jari-jarinya saja dia tak kuat. Satu-satunya yang mampu dia perbuat kini hanyalah membuka kelopak matanya. Terasa berat, tapi dia paksakan juga. Penglihatannya berputar. Merah, hitam, kuning, hijau. Warna-warni tak menentu bermain dan berpusing di hadapannya. Dia pejamkan matanya kembali. Dengan pendengarannya yang amat terlatih dia mencoba menangkap suara. Tapi tak terdengar apapun. Kini lambat-lambat kembali dia buka matanya. Dan menarik naas. Menatap ruangan di mana dia kini berada. "Pak Datuk," himbaunya tatkala melihat sesosok tubuh terikat 4 depa di depannya. Tak ada jawaban. "Pak Datuk," himbaunya lagi dengan suara pecah. Lambat-lambat sosok tubuh itu mengangkat kepala. Bukan, dia bukan Datuk Penghulu. Si bungsu segera mengenalinya sebagai salah satu seorang pimpinan rapat di Birugo dahulu. Dia memang tidak mengenal siapa namanya, tapi dia kenal betul lelaki itu. Saat dalam rapat itu dahulu lelaki ini hanya berdiam diri. "Datuk Penghulu telah meninggal, bungsu," ujar lelaki itu mulai bicara. "Meninggal," ujar si bungsu. Tapi suaranya hilang di tenggorokan. "Ya, dia meninggal ketika mula pertama kalian ditangkap di Kota Baru." "Meninggal? Datuk Penghulu meninggal?" Bungsu masih berkata sendiri. Sepertinya tak percaya dia akan apa yang dia dengar. "Mustahil. Mustahil Datuk Penghulu meninggal." "Bukankah?" dia melihat lelaki itu tegak dengan perkasanya setelah menghantam Shyosa itu dengan sebuah tendangan. "Tak ada yang mustahil bagi takdir Tuhan, anak muda. Datuk Penghulu memang telah meninggal. Banyak jasanya bagi persiapan perjuangan yang akan datang. Tapi selain teman-teman dekat, tak ada orang lain yang mengenali perjuangannya. Orang hanya mengenal dia sebagai kusir bendi. Tak lebih. Dan kami telah kehilangan seorang pejuang, seorang teman, seorang mata-mata yang tangguh. Seorang guru silat yang berilmu tinggi. Hanya ada seorang muridnya yang menerima warisan ilmunya. Seorang gadis Cina bernama Mei Mei. Tapi saya dengar gadis itu sudah meninggal pula beberapa waktu yang lalu. Kini, ilmunya itu dia bawa mati." Petik 2. Lelaki itu terdiam. Si bungsu menatapnya. Nampaknya lelaki ini cukup banyak mengetahui tentang Datuk Penghulu. Meski ada juga yang tak dia ketahui, misalnya tentang diri Mei yang sebenarnya adalah tunangannya. "Saya melihat Bapak dalam rapat di Birugo dahulu." "Siapakah Bapak?" "Nama saya Karibasa." Ucapan lelaki itu terhenti tatkala pintu terdengar berderit. "Nah, sejak saat ini, kita saling tak mengenal." Lelaki itu masih sempat berkata perlahan sebelum pintu di ujung terbuka. Dan kepala laki-laki itu terkulai lagi, pura-pura pingsan. Si bungsu buat pertama kalinya menyadari bahwa dirinya terikat kuat. Tangannya digantung ke atas. Kakinya diikat ke lantai. Buat pertama kalinya pula dia menyadari, dia kini berada di dalam sebuah gua. Dalam gua. Tadi dia tak menyadari hal itu karena terpukau akan berita kematian Datuk Penghulu. Dan kini dalam gua itu telah tegak 3 orang kempetai. Gua itu diterangi oleh lampu listrik. Si bungsu bisa menebak bahwa dia berada di salah satu terowongan yang digali Jepang di bawah kota Bukit Tinggi. Dia sudah banyak mendengar cerita tentang gua di kota itu.
Cerita dari bisik ke bisik. Sebab tak ada cerita yang pasti tentang penggalian terowongan itu. Para lelaki yang menggali adalah Romusha yang diambil dari tentara sekutu yang ditawan setelah dilucuti, ditambah dengan ribuan lelaki bangsa Indonesia dari segala penjuru tanah air. Termasuk di dalamnya puluhan laki-laki dari kota Bukit Tinggi dan daerah-daerah lainnya di Minangkabau. Namun tak seorang pun di antara Romusha itu yang sempat berada di luar terowongan. Setiap Romusha yang masuk terowongan itu tak pernah diketahui ada yang keluar. Tak pernah. Mereka dimasukkan ke terowongan itu di malam buta. Tapi tak seorang pun yang melihat mereka keluar hidup ataupun mati. Si bungsu telah mendengar cerita itu semua. Semuanya. Termasuk cerita yang mengatakan bahwa gua itu dibuat Jepang untuk melawan ekspansi bala tentara sekutu. Yang akan menuntut balas atas kekalahan mereka di Filipina dan di Samudera Pasifik, di Pearl Harbor, di daratan Cina, di Malaysia, dan di Indonesia. Kini ketiga kempetai itu melangkah masuk ke ruangan di mana mereka tertahan. Kamu orang sudah sadar hei bungsu? Seorang dari mereka yang berpangkat Syoi Letda bersuara. Si bungsu menatapnya dengan diam. Syoi menyeringai menatapnya. Kemudian mereka berbicara dalam bahasa mereka sesamanya. Lalu menatap kepada Karibasa yang masih terikat. Yang berpangkat prajurit segera mengambil air dari sebuah tong besar yang terletak di sudut ruangan. Tempat dia ditahan nampaknya merupakan sebuah kamar penyiksaan. Sebab beberapa alat pemukul, bedil, samurai dan alat-alat penyiksa bergantungan di sebuah kayu yang dipakukan ke dinding. Air itu disiramkan ke muka Karibasa. Karibasa tetap saja pura-pura pingsan. Yang seorang lagi, yang berpangkat kopral, tiba-tiba dengan sebuah pekik panjang melambung. Lalu kakinya mendarat di perut Karibasa. Itu adalah sebuah serangan karate bernama Mae Tubigiri. Sebuah tendangan yang dihunjamkan melompat, dan amat tangguh. Karibasa segera saja melenguh dan muntah. Ketiga kempetai itu menyengir. Lambat-lambat, wajah si bungsu menegang melihat penyiksaan tersebut. Nah, Kari, atau siapapun namamu. Sebelum pagi datang, kau harus sudah mengatakan di mana saja markas kalian. Kemudian siapa-siapa saja yang melibatkan diri dalam gerakan melawan bala tentara Tenohaika. Baik dari kalangan penduduk maupun dari kalangan Gyugun. Jangan kalian kira bahwa kami tak tahu, bahwa di antara Gyugun ada yang terlibat. Hehe. Beberapa orang di antara mereka telah kami tangkap. Kini kami inginkan kepastian. Nah, katakanlah, bicaralah. Lebih baik bicara sebelum disakiti, daripada terlanjur disakiti dan akhirnya bicara juga. Syoi itu bicara perlahan dari atas kursi kayu tua yang dia pergunakan sebagai tempat duduk. Namun Karibasa tak membuka mata sedikit pun. Syoi itu memberi isyarat kepada si kopral yang tadi melancarkan tendangan Mae Tubigiri. Kopral bertubuh bulat ini nyengir. Sambil memandang dengan tatapan licik pada si bungsu, dia melangkah ke dinding. Mengambil sebuah kayu sebesar lengan orang dewasa dan panjangnya 2 depa. Dia tegak sedepa dari Karibasa. Kemudian dengan sebuah ayunan kuat sekali, kayu itu dihantamkan ke perut Karibasa. Tubuh Karibasa seperti akan terlipat 2. Tapi ikatan pada tangan dan kakinya membuat tubuhnya terguncang kuat. Dan sekali lagi, Karibasa melenguh. Ludahnya berbuih di mulut. Seluruh bulu tengkuk si bungsu merinding melihat hal ini. Nah, Kari, kini jawab pertanyaanku. Kau kenal anak muda ini bukan? Letnan 2 itu bertanya sambil menunjuk pada si bungsu. Karibasa berusaha mengangkat kepala. Menatap letnan itu.
Namun kepalanya terkulai lagi, tapi kemudian perlahan dia menggeleng. Tak kenal, ya. Seiring pertanyaan itu, letnan tersebut memberi isyarat pada si kopral. Kayu sebesar lengan itu kembali dihantamkan ke perut kari basah. Kari basah itu tak menjerit. Hanya suara lenguhannya terdengar menyayat hati si bungsu. Jawablah, kau kenal padanya bukan? Kari basah dalam keadaan terkulai kembali menggeleng perlahan. Letnan itu menyumpah-nyumpah dalam bahasa nenek moyangnya. Baiklah, baiklah. Kalau kau tak kenal dengan mereka, kini kau cukup mengangguk saja. Akan kubacakan beberapa nama anggota Gyugun yang kami ketahui terlibat dalam gerakan kalian ini. Kalau ada di antara mereka yang kau kenali, kau cukup mengangguk saja. Jika ada satu orang saja yang kau kenali, maka malam ini juga kami bebaskan. Usai bicara si letnan lalu memberi isyarat pada si kopral. Kopral tersebut membuka ransel, mengeluarkan sebuah buku hitam, mengambil sehelai kertas dan memberikannya pada si letnan. Nah, kari basah dengarkanlah baik-baik. Saya akan mulai dari yang berpangkat Nito Hei prajurit 2 ujarnya. Lalu dia mulai membaca datar yang terdiri dari tak kurang 60 nama dengan mengeja perlahan. Namun sampai akhir 60 nama itu dibacakan kepala kari basah tetap menggeleng. Muka letnan yang sejak tadi tersenyum-senyum dan nyengir-nyengir kuda, kini berubah jadi keras. Dia memberi isyarat pada si kopral. Kopral itu berjalan ke dinding. Dari sana dia mengambil sebuah tang. Kau memang tak mengenali salah seorang pun dari mereka? Letnan itu bertanya. Kari basah menggeleng. Letnan itu menggertakkan gigi. Selain tak mengenali mereka, tapi kamu orang ikut dalam gerakan melawan Jepang, apakah juga kamu tak mengenali mereka sebagai orang kampungmu? Kari basah menggeleng. Si letnan memberi isyarat lagi. Kopral yang memegang tang itu maju. Dia membungkuk. Sebelum si bungsu sadar apa yang akan dilakukan Jepang itu, terdengar kari basah memekik. Dan dengan terkejut si bungsu melihat betapa di mulut tang itu terjepit sesuatu. Kuku ya Tuhan, kuku empu kaki kari basah dicabut dengan tang darah meleleh di empu kakinya itu. Jawablah kau mengenali salah satu dari mereka. Kari basah menggeleng dengan gerakan keras. Baik. Kini saya baca yang berpangkat itu Hei. Prajurit 1. Karena di setiap akhir mendengar nama yang dibacakan kari basah tetap menggeleng, maka dia memekik lagi karena sebuah kukunya dicabut lagi. Dan lagi nama-nama Gyugun itu disebut terus setelah Nito Hei, To Hei, Cho Hei, Hei Cho, Go Cho, Go Ensho, Shio Cho, Dejun-i, Shio-i, dan sampai ke Tai, Kapten, yang berpangkat tertinggi bagi para Gyugun yang berasal dari putra Indonesia waktu itu. Entah berapa kali kari basah memekik. Pingsan, memekik pingsan. Menggeleng, memekik pingsan. Menggeleng, memekik pingsan. Disiram air. Begitu terus berulang-ulang. Yang tak kurang menderitanya adalah si bungsu. Tubuhnya bersimbah peluh. Beberapa kali dia memejamkan mata. Ia menggigit bibir. Menahan pendengaran agar tak tertangkap suara pekik kari basah yang hanya beberapa depa di depannya. Namun bagaimana dia akan menahan pendengarannya? Tiap pekik kari basah menyebabkan hatinya seperti tertikam. Dan ke-10 kuku jari kari basah ini habis tercabut ya Tuhan, alangkah menderitanya lelaki itu. Namun Tuhan jualah yang maha kuasa, karena lelaki itu tetap saja berkeras untuk menggeleng. Tubuhnya tergantung saja di rantai. Tergantung tak sadarkan diri. Jahanam, letnan itu bersuara lagi.
Kopral dan prajurit bawahannya mengambil ember besar berisi air. Kemudian menyiramkan pada Kari Basa. Kari Basa membuka mata, mengangkat kepala perlahan, kemudian terkulai lagi. Letnan itu meninggalkan kursinya. Berjalan mendekati Kari Basa. Dengan kasar dia mencekal rambut Kari Basa. Menyentakkan hingga kepalanya tertegak. Bicaralah, letnan itu mengeram. Tapi di wajah Kari Basa hanya tergurat kebencian, dan tangan letnan itu pun bergerak. Sebuah pukulan karate jarak dekat menghajar mulut Kari Basa. Terdengar bunyi tak sedap ketika pukulannya beradu dengan bibir Kari Basa. Nah, bicaralah setan, letnan itu berkata lagi sambil menegakkan kepala Kari Basa. Dan tiba-tiba tui Kari Basa meludahi muka letnan yang berjarak sejengkal di hadapannya itu. Ludahnya bercampur darah dan gigi. Ya, pukulan tidak hanya memecahkan bibirnya, tapi juga merontokkan 4 buah gigi depannya. Letnan itu menyumpah-nyumpah dan muntah kena ludahnya. Dan tiba-tiba dia berbalik, menghantam Kari Basa dengan tendangan. Pukulan tendangan pukul tendang pukul lalu terhenti terengah-engah. Tubuh Kari Basa tergantung tak bergerak. Dan mata si bungsu berkunang-kunang. Tubuhnya basah oleh peluh. Dia jadi malu pada dirinya. Teringat olehnya betapa cepatnya dia menyerah ketika di Koto baru itu. Kenapa dia turuti perintah mayor itu untuk menyerah membuang samurai? Kenapa? Bukankah dia bisa melawan? Secepat itukah dia harus menyerah? Kini lihatlah Kari Basa ini. Tak segeming pun dia beranjak dari pendiriannya. Dia jadi malu pada dirinya sendiri. Dan dia mengagumi lelaki yang barangkali usianya telah melampaui 45 ini. Dia tatap tubuh lelaki yang terkulai dalam ikatannya itu. Kelihatannya lemah dan tak berdaya. Tapi di dalam tubuhnya yang kini tak berdaya itu, alangkah besarnya kehormatan yang dia miliki. Alangkah mulia pribadinya. Alangkah banyaknya pejuang-pejuang lainnya berhutang nyawa padanya. Sekali saja dia buka mulut, mengatakan salah seorang di antara Gyugun itu ikut dalam gerakan mereka. Bisa dipastikan bahwa Gyugun yang lain akan bisa digulung dan dihukum tembak. Si bungsu berani bertaruh, jarang satu di antara 100.000 bangsanya yang akan tahan menutup rahasia jika telah disiksa seperti Kari Basa ini. Kini dia melihat betapa teguhnya lelaki tua ini memegang rahasia. Betapa teguhnya. Tak tergoyahkan oleh pukulan kayu. Tak tercabikkan meski oleh cabutan kuku. Dan tak beranjak meski bibir dan giginya rontok. Hari sudah pagi. Mari kita tinggalkan dia, letnan itu berkata. Mereka bersiap untuk pergi. Letnan itu berhenti, kemudian menoleh pada si bungsu. Beberapa saat lagi giliranmu bungsu. Engkau telah banyak menimbulkan korban di antara bala tentara Tenoheika. Apa yang akan kau terima jauh lebih nikmat daripada yang diterima Kari Basa. Nah, bersiaplah menjelang kami dating hehehe dan kempetai itu kembali lenyap di balik pintu kayu betulang besi dan berbingkai beton di ujung kamar tersebut. Tinggallah kini si bungsu dan Kari Basa sunyi cahaya lampu listrik yang menggantung tinggi di langit-langit terowongan bersinar suram. Menerangi kamar tahanan mereka yang berukuran 4 kali meter tersebut. Si bungsu meneliti ruangan itu. Meneliti kalau-kalau dia bisa menyelamatkan diri. Ya, inilah saatnya untuk berusaha lepas. Sementara kempetai-kempetai keparat itu pergi. Kalau saja dia lepas, dan di dinding sana ada 2 bilah samurai, oh alangkah akan jahanamnya Jepang-Jepang itu dia perbuat. Dan matanya meneliti.
Kamar itu sengaja dibuat untuk kamar penyiksaan tawanan. Itu terlihat dari gelang-gelang perantai kaki dan perantai tangan yang tersebar di lantai dan di langit-langit. Kemudian perkakas penyiksaan. Bau ruangan ini juga pengap, amis. Tak syak lagi, di sini telah cukup banyak darah tertumpah. Telah cukup banyak nyawa direnggutkan. Kini bagaimana dia harus membebaskan diri? Dia tengok tangannya. Keduanya terantai ke atas. Dia coba merenggut rantai itu, tapi terlalu kukuh. Nampaknya rantai itu ditanamkan dan dicor dengan semen ke loteng goa yang terbuat dari batu itu. Tangannya tak mungkin lepas, kecuali kalau dipotong sebatas pergelangan. Dia mau saja memotongnya sebatas pergelangan asal bebas. Tapi tanpa jari jemari, apakah artinya lagi? Dan kalau dia ingin bebas, dia harus memotong kedua pergelangan tangannya. Lantas dengan apa lagi dia harus membalas? Dia teringat pada bayangan tatkala Datuk Penghulu akan rubuh. Ya, dia ingat kini. Ekspresi dan sinar mata orang tua itu seakan-akan berkata, jaga dirimu baik-baik nak. Tetaplah bertahan untuk hidup, jangan menyerah pada penjajah. Tuhan bersamamu. Bersambung ke episode 24.